Kisah perjalanan Nyimas Rara Santang. Nyimas Rara Santang adalah anak Prabu Siliwangi dan ibunya Nyimas Subang Larang. Rara Santang adalah anak kedua dari 3 bersaudara, yang dimana kakaknya adalah Pangeran Walang Sungsang dan adiknya adalah Raja Sangara atau Kian Santang. Dalam beberapa kisah dan sejarah, Nyimas Rara Santang menyusul kakaknya keluar dari istana, yang dimana Pangeran Walang Sungsang berkelana untuk mencari ajaran agama Islam. Nyimas Rara Santang yang menyusul kakaknya, Pangeran Walang Sungsang, beliau tidak tahu dan kebingungan harus kemana mencari sang kakak. Di benaknya, Nyimas Rara Santang hanya mencari kakaknya yang sedang mengembara. Setelah menempuh perjalanan panjang, Nyimas Rara Santang bertemu dengan bibinya, yaitu Nyi Endang Sakati. Nyimas Rara Santang kemudian memberitahukan maksud dan tujuannya kepada bibinya untuk mencari dan menyusul kakaknya, Pangeran Walang Sungsang, yang sedang berkelana untuk mencari ajaran agama Islam. Nyi Endang yang tidak mengetahui ajaran yang dimaksud Nyimas Rara Santang, Nyi Endang Sakati menyarankan untuk pergi ke seorang resi yang bernama Ki Danuwarsi. Nyimas Rara Santang pun pamit kepada bibinya untuk melanjutkan perjalanan. Namun sebelum pergi, Nyi Endang Sakati memberikan baju pusaka yang jika digunakan dapat berjalan dengan cepat secepat kilat. Setelah menerima pusaka tersebut, Nyimas Rara Santang diberi nama Dewi Hatim oleh bibinya. Perjalanan pun dilanjutkan untuk bertemu Ki Danuwarsi. Di tengah perjalanan di Gunung Ciliwung, Nyimas Rara Santang bertemu dengan seorang petapa. Kemudian ia pun langsung mengutarakan maksud perjalanannya. Tapi sang petapa tidak mengetahui maksud tujuan Nyimas Rara Santang tentang ajaran Nabi tersebut. Ketika melihat Nyimas Rara Santang, sang petapa ia memiliki keyakinan kalau Nyimas Rara Santang adalah seorang keturunan raja dan wanita baik yang kelak akan melahirkan keturunan orang-orang hebat yang akan berpengaruh di negeri ini. Dan keyakinan sang petapa itu pun diutarakan kepada Nyimas Rara Santang. Setelah itu, Nyimas Rara Santang meminta petunjuk dan meminta restu kepada sang petapa untuk melakukan pengembaraan tersebut. Sang petapa menyuruh untuk ke Gunung Merapi, di mana Nyimas Rara Santang akan menemukan yang ia cari. Dan setelah itu sang petapa memberi nama Dewi Angling kepada Nyimas Rara Santang. Sesuai dengan petunjuk dari sang petapa, Nyimas Rara Santang di tengah perjalanannya berhasil menemukan padepokan Ki Danuwarsi yang merupakan tempat kakaknya berada. Yang akhirnya pertemuan 2 bersaudara terjadi di kediaman Ki Danuwarsi. Setelah pertemuan itu, Pangeran Walang Sungsang melanjutkan perjalanannya dengan istri dan adik perempuannya, Nyimas Rara Santang. Setelah melakukan perjalanan panjang dan banyak rintangan, perjalanan ketiga pengembara itu berhenti di Gunung Amparan Jati, di tempatnya Syekh Datuk Kahfi. Di Amparan Jati mereka diajarkan ajaran agama Islam, dari syariat hingga marifat, oleh Syekh Datuk Kahfi. Setelah dirasa lengkap ilmu yang diajarkan oleh Syekh Datuk Kahfi, Pangeran Walang Sungsang dan Nyimas Rara Santang diperintahkan untuk menyempurnakan ilmu agamanya dengan pergi berhaji ke tanah Arab. Dikisahkan dalam beberapa kisah dan sejarah, di negeri Mesir ada seorang raja yang bernama Syarif Abdullah atau Sultan Hud, yang dimana istri sultan tersebut meninggal dunia. Tidak lama kemudian, sang sultan mengirim utusan ke seluruh pelosok negeri untuk mengganti istrinya yang wafat, mencari seorang putri yang setara dengan yang tiada. Di tengah pencariannya, kemudian utusan sultan bertemu dengan seorang ulama yang bernama Syekh Bayan.
merupakan kerabat dari Syekh Datuk Kahfi yang diamati untuk menerima kedatangan Pangeran Walang Sungsang beserta adik perempuannya Nimas Rara Santang di tanah Arab. Sang utusan ketika kala itu melihat Nimas Rara Santang di tempat Syekh Bayan. Seketika ia kaget karena kecantikan Nimas Rara Santang memang sangat mirip dengan mendiang istri sang raja. Lalu seketika ia pun menceritakan tugas dan tujuannya ke Nimas Rara Santang. Nimas Rara Santang kemudian menyerahkan keputusan itu kepada kakaknya, Pangeran Walang Sungsang dan Syekh Bayan. Pangeran Walang Sungsang dan Syekh Bayan tentu saja tidak keberatan Nimas Rara Santang untuk dipersunting sang raja, dan ketika Pangeran Walang Sungsang menanyakan hal itu kepada Nimas Rara Santang, Nimas Rara Santang pun setuju dan bersedia dipersunting sang raja dengan syarat-syarat khusus, yang dimana syarat tersebut adalah jika kelak nanti hasil dari perkawinannya mempunyai anak pertama laki-laki, maka anak tersebut harus mensiarkan ajaran agama Islam di tanah kelahiran ibundanya, di Tatar Pasundan. Kemudian sang sultan menyanggupi syarat-syarat itu, dan kemudian ikrar janji atas kesanggupan sang sultan diikrarkan di Bukit Tursina yang disaksikan kakaknya Pangeran Walang Sungsang. Kisah perkawinan putri Prabu Siliwangi yaitu Rara Santang tertulis dalam naskah Mertasinga Pupuh 105 sampai 204. Nimas Rara Santang akhirnya mengganti namanya menjadi Sarifah Mudaim setelah menikah. Nimas Rara Santang akhirnya melahirkan seorang putra yang diberi nama Sarip Hidayatullah dan Sarip Nurullah. Kedua putra Nimas Rara Santang tersebut tumbuh menjadi anak cerdas dan menguasai ilmu agama dengan baik. Kelak di kemudian hari, kedua putra tersebut menjadi seorang raja besar yang berpengaruh tegaknya ajaran agama Islam. Yang kemudian, anak pertama Nimas Rara Santang, Sarip Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, mensiarkan agama Islam di tanah kelahiran ibundanya, yaitu di Tatar Pasundan. Yang kemudian hari, Sarip Hidayatullah menjadi Sultan Cirebon. Menurut naskah Mertasinga, di masa tuanya Nimas Rara Santang, selepas kepergian suaminya, Sarip Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati membawa Nimas Rara Santang ke tanah kelahirannya di Tatar Pasundan dan dibawa ke Cirebon. Nimas Rara Santang pun wafat dan dimakamkan di Cirebon.